perhatikan akibat dari dosa. Jadi setelah memahami jenis-jenis dosa, ada dosa warisan, dosa pelimpahan, dosa pribadi, ya. Ya, lalu apa akibatnya bagi orang yang melakukan dosa? Nah, secara umum akibatnya adalah maut, seperti apa dikatakan Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Itu nggak bisa diubah, itu kebenaran. Jangan sampai kita ubah-ubah, upah dosa ialah roti, tidak bisa. Itu adalah doktrin. Sudah menetap itu kebenaran. 1+1 dalam segala kondisi apapun tetap 2. Jangan jadi 11. Ya. Dalam segala kondisi keadaan apapun dunia ini sedang kacau balau. Misalnya kan. Ya. Dalam keadaan tsunami sekalipun ketika ditanya 1+1 tetap 2, tidak pernah 11. Artinya apa? Bahwa ketika dikatakan upah dosa ialah maut, jangan sampai diubah. Dia kan baik, dia kan orangnya ya sosialnya tinggi, dermawan. Jangan diubah. Jadi dikatakan upah dosa, jadi diubah. Jadi apa? Karena dia baik. Nah, jangan. Jadi jangan. Jadi upah dosa ialah maut, ya maut gitu. Ya, maut. Ya, makanya penting ya bagaimana kita memahami mengetahui solusi dari maut itu. Jadi berbicara tentang maut berarti berbicara tentang hukuman yang akan diterima oleh setiap orang berdosa. Ya, hukuman tersebut dapat berlaku bagi beberapa golongan manusia, antara lain, ya. Kita perhatikan orang yang tidak percaya. Bagi orang yang tidak percaya, apa akibatnya? Akibat dari dosa bagi orang yang tidak percaya. Orang yang mati di luar Kristus, mati dalam keadaan tidak percaya kepada Yesus, pasti akan mengalami kebinasaan. Catat ini. Ya, sekali lagi. Orang yang tidak percaya kepada Kristus lalu dia mati, maka akan mengalami namanya kebinasaan di neraka. Bahkan penderitaan selama-lamanya di lautan api. Silakan nanti baca ayat firman Tuhan di Bilangan dan juga di kitab Lukas dan kitab Wahyu. Tadi kitab Wahyu 20:15 sudah dibaca. Ya, itu akan mengalami kematian. Jadi jangan sampai kita ada pertimbangan-pertimbangan dia baik, dia amat, dia beramal dan lain sebagainya. Enggak. Ya. Bagi orang yang tidak percaya, hukumannya apa? Hukuman atau siksaan bagi orang yang tidak percaya bukan hanya itu suatu dongeng atau suatu mitos atau sekedar kiasan atau suatu abstrak. Tidak. Ya, orang yang tidak percaya, tetapi neraka atau lautan api adalah suatu tempat ya nyata disiapkan Tuhan bagi orang berdosa. Yaitu apa? Api yang menyala-nyala selama-lamanya tanpa terpadamkan. Tempat dan suasana menyeramkan, bahkan mengerikan. Ini disiapkan khusus bagi iblis, nabi palsu, dan juga semua orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Nah, itu ya. Nah, itu luar biasa. Makanya dengan mengetahui hal ini, sesungguhnya kita harus semakin setia untuk memberitakan Injil. Orang yang tidak percaya dan menerima Tuhan Yesus dari segala zaman dan abad ke abad akan dibangkitkan dari kematian. Ya, ini perhatikan di sini. Jadi orang-orang yang tidak percaya dan menerima Tuhan, maka dia akan dibangkitkan dari kematian, tetapi tujuannya bukan untuk berikan kehidupan, tapi akan diberikan kematian lagi. Sudah mati secara fisik di dunia ini, akan dibangkitkan lalu dia mati lagi dalam kebinasaan. Ya. Nah, setelah menghadap pengadilan tahta Kristus nanti, mereka yang tidak percaya kepada Kristus akan dilemparkan ke lautan api dan mereka sadar ketika hal itu terjadi. Mereka sadar dan tahu. Jadi rombongan orang yang tidak percaya kepada Kristus meliputi baik itu mereka kaya dan yang orang miskin, orang merdeka atau orang budak, raja, rakyat, orang terpelajar dan yang tidak terpelajar, majikan dan karyawan siapapun. Kalau mereka golongan ini menolak Yesus, ya upahnya adalah maut, kematian, akan menerima hukuman yang kekal. Lagi-lagi bagi orang yang tidak percaya, tubuh mereka tidak akan mati sehingga tidak lagi merasakan sengatan atau panas api tersebut. Tetapi tubuh orang-orang yang tidak percaya dibiarkan Tuhan hidup agar mengalami apa? Siksaan untuk selama-lamanya. Tadi sudah dibaca ayat itu di kitab Wahyu ya. Akan disiksa untuk selama-lamanya. Mengerikan, luar biasa. Pastikan kita tidak masuk dalam ya daerah itu, arena itu, ya tempatnya penyiksaan. Karena itu harus dipastikan bahwa saudara kita semuanya menjadi anak Allah untuk memiliki apa hubungan pribadi dengan Yesus. Maka kita akan terima Yesus dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat agar luput dari mana? Hukuman dari siksaan tadi. Jadi dari mana apa solusinya? Jalan keluarnya dari dosa yang membawa maut itu.
yaitu datang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, diterima dalam hatinya, dalam hidupnya. Orang yang sudah percaya jatuh dalam dosa. Perhatikan, bagi orang yang percaya yang berdosa. Kalau tadi orang yang tidak percaya kepada Kristus. Nah, sekarang akibat dosa bagi orang yang percaya, ya, orang percaya yang berdosa. Perhatikan nih. Orang yang sudah percaya tadi dikatakan masih bisa potensi jatuh dalam dosa. Tetapi dosa tersebut dikatakan tidak membawa kepada maut atau mereka kekal, dikatakan kepada neraka kekal. Namun setiap pelanggaran tetap akan dihukum. Hukuman bagi orang-orang percaya yang berdosa apa? Kita perhatikan. Jadi maksudnya di sini, ketika orang percaya jatuh dalam dosa, perbuatan dosa, bukan lagi dihakimi untuk masuk neraka atau ditetapkan masuk neraka, tidak. Tidak lagi maut, tetapi dikatakan, kita perhatikan di sini, tetap pelanggaran itu ada hukumannya. Ya, hukumannya bukan hukuman neraka, bukan. Ya, yang pertama, yang akan dialami orang yang jatuh dalam perbuatan dosa, khususnya orang yang sudah percaya kepada Kristus. Yang pertama, persekutuan dengan alam menjadi rusak. Itu yang pertama. Hubungannya dengan Tuhan rusak. Nanti silakan dibaca 1 Yohanes 1 ayat 3 dan juga ayat 6 dan ke-7. Yang ditandai dengan apa? Orang seperti ini, kalau sudah memiliki persekutuan dengan Allah rusak, ditandai dengan mulai malas berdoa, mulai malas membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, kehilangan kasih, ya, kehilangan semangat, tidak mau lagi beritakan Injil. Nah, ini, ya, ini nih, berarti sudah orang ini sudah mengalami kerusakan hubungan dengan Tuhan, ya, kerusakan dengan Tuhan, ya. Kedua, yaitu kehilangan sukacita, cenderung dalam kekalahan, tidak pernah menang dalam kehidupannya, persoalan-persoalan apapun dia menyerah, tidak punya kekuatan. Nah, ini bagi orang-orang Kristen, orang percaya yang jatuh dalam perbuatan dosa misalnya seperti itu. Makanya orang-orang cenderung melakukan pelanggaran kesalahan. Tanya, bagaimana doamu? Setiap hari kamu berdoanya bagaimana? Kamu sungguh-sungguh masih punya persekutuan dengan Tuhan? Aduh, sudah beberapa minggu ini saya tidak berdoa lagi, tidak punya semangat. Nah, itu dia akibatkan. Orang yang rajin berlutut berdoa kepada Tuhan, mengatur waktunya untuk menyembah Tuhan, berdoa, mendengar firman tiap hari dengan rutin, dia tidak akan pernah jenuh-jenuh untuk berdoa. Dia setia terus, komit terus di dalam hidupnya melayani Tuhan. Nah, itu luar biasa, ya. Nah, kalau tidak akan dia ada namanya disebut dengan dosa ini. Dosa ini, ya, dosa yang membuat dia seperti itu. Karena itu harus dibereskan, ya, harus segera diselesaikan, ya. Ketiga, bisa mengakibatkan kurang percaya terhadap doa yang disampaikan. Itu orang kalau masih menyimpan dosa dalam hatinya, itu bisa tidak yakin doa saya ini tidak didengar Tuhan. Doa saya ini tidak sampai kepada Tuhan. Yang nggak percaya kepada Tuhan jadinya, ya kan? Nah, itu doanya bisa dijawab, gitu. Mulai ragu. Oke, karena persekutuan dengan Allah akan menjadi indah kembali apabila mengaku dosanya kepada Tuhan dan hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Gitu, ya. Setiap kita pernah jatuh dalam dosa. Dosa apapun itu. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, menjalin hubungan yang harmonis lagi dengan Tuhan dalam pujian penyembahan kita, dalam pengakuan kita bahwa kita sadar bahwa kita sedang berdosa, maka Tuhan akan memulihkan kita. Kita serahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Maka ada damai saja sukacita yang kita miliki. Maka kita kuat sekalipun ada tantangan persoalan masalah hidup kita, ya. Nah, oke. Itu tadi bagi orang Kristen, orang percaya yang berdosa, ya. Jadi hubungan persekutuan dengan Tuhan rusak, dan bagaimana mengembalikan itu supaya kembali baik, harmonis, ya itu. Ya, datang kepada Tuhan, mengaku dosa, bertobat, dan jangan ulangi lakukan lagi. Oke. Lalu akibat dosa bagi orang yang percaya yang terus-menerus berdosa. Ini orang mengaku percaya tapi terus-menerus berbuat dosa. Nah, hati-hati, padahal sudah katakan orang yang sudah percaya kepada Kristus, dalam Kristus, bahkan ada benih ilahi dalam dirinya, tidak berbuat dosa lagi. Tapi ini terus-menerus berbuat dosa. Nah, kita perhatikan. Allah sangat mengasihi anak-anaknya. Karena itu apabila orang percaya dikasihinya tetap hidup di dalam dosa, apa yang terjadi? Tuhan akan menghajar atau menegur anak-anaknya agar bertobat. Ya, dengan coba kita baca.
Wahyu 3:19. Wahyu 3:19. Ya, Wahyu 3:19. Ini orang Kristen yang terus-menerus berbuat dosa akan berlaku ayat-ayat ini. Ya. Wahyu 3:19, minta tolong satu orang baca. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, dikatakan di situ barang siapa yang dikatakan yang kukasihi, ya akan ditegur dan dihajar. Pertama ditegur dulu dengan segala cara. Ditegur melalui hamba Tuhan, ditegur melalui orang tua, ditegur melalui teman, tapi tidak bertobat. Akhirnya Tuhan hajar. Seperti apa bentuk hajaran Tuhan itu kita nggak bisa bayangkan. Banyak cara yang Tuhan bisa lakukan. Diizinkan bangkrut bisa, diizinkan sakit bisa, ya kan? Ya, dinolkan hidupnya bisa. Ya, bisa saja apa yang terjadi diizinkan. Supaya apa? Supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Ya, ini gitu ya. Ada orang seperti itu misalnya dia bermain-main dengan imannya, ya bermain-main dengan agamanya. Kalau dia sudah dalam Tuhan, sekalipun dia sudah sempat mengikuti keinginan daging, dia menikah dengan orang tidak seiman, tapi dia gak sejahtera di situ, tidak sejahtera, tidak mengalami ketenangan, ketentraman. Itu teguran Tuhan. Dan akhirnya dia tegur dengan segala cara. Sudah ditegur, maka dia berubah, dia tinggalkan, dia kembali kepada jalan benar. Gitu ya. Nah, atau orang diizinkan dia sakit, menderita, nggak sembuh-sembuh. Yang sembuh-sembuh dia ingat Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan dia. Akhirnya ditinggalkan itu semuanya. Ya jalan kembali kepada jalan benar. Itu cara Tuhan banyak yang kita tidak bisa pikirkan. Ya, ya hajaran tersebut bisa berupa hukuman. Pertama terhadap kejahatan jasmani, walaupun tidak semua penyakit fisik sebagai akibat dari perbuatan dosa. Yang ketika orang sakit, ya bisa saja itu satu teguran dari Tuhan, Tuhan izinkan dan sembuh-sembuh, ya begitu. Nah, jadi jika penyakit sudah sering diperiksa atau oleh dokter ya tidak sembuh juga, maka mungkin penyebabnya adalah dosa. Dokter bilang ini tidak ada sakit secara medis, ini tidak ada, tapi dia mengalami sakit. Saya pernah melayani orang seperti itu, sudah lama dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, ada hampir 4 bulan kali kalau pada saat itu. Dokter suruh pulang. Ini bapak, istrinya bilang, bapak ini tidak sakitnya, tapi bapak itu marah, saya mengalami sakit ginjal ini, dokter benar atau tidak? Dia bilang, ini suruh dilayani oleh pendeta. Ya, secara medis bapak ini tidak punya sakit apa-apa. Jangan terlalu lama di rumah sakit ini. Akhirnya dibawa pulang ke rumah. Saya datang diundang oleh istrinya untuk melayani. Betul, penyakitnya bukan penyakit fisik, bukan penyakit jantung atau ginjal atau apa, tidak. Justru penyakitnya apa? Penyakit rohani, yaitu apa? Kompromi dengan dosa. Ya, kompromi dengan dosa yang tidak diselesaikan. Baru sebelum masuk ke rumah sakit itu, dialah yang memprakarsai, ya memprakarsai untuk apa? Mencari tulang belulang nenek mereka yang sudah lama tidak pernah tahu di mana. Akhirnya ditemukan dengan apa? Dengan jasa dukun, siar-siaran kalau orang Batak bilang begitu. Jangan ya untuk apa dikumpulkan itu tulang belulang lalu dibawa ke tubuh. Nah, pulang dari sanalah beberapa lama kemudian mengalami hal itu. Ya kan kok udah tahu kebenaran kompromi dengan apa? Dengan ya melibatkan dukun. Ya dukun untuk mencari tulang belulang itu. Ketemu nggak? Ketemu. Dan yang lain sebagainya. Bahkan pernah dosa ya penyimpangan dosa seks di luar keluarga, udah punya istri, punya anak gitu ya. Nah, diam-diam ya hingga perempuan itu udah mendatanginya pada saat didoakan. Jangan tinggalkan saya. Dalam bentuk roh datang, jangan tinggalkan saya. Pada saya doakan tumpangin tangan, dia seperti berputar-putar dan menangis dan berseru. Saya lihat ada apa Bapak ini. Saya lihat juga pada saat kami di lingkungan di mana kami berdoa, ada seperti angin yang berhembus dan ingin mencelakai hamba Tuhan. Ya kan? Ya, supaya jangan lanjutkan ke pelayanan pelepasan. Tapi tetap saya berperan rohani luar biasa. Puji Tuhan. Dengan mungkin hampir 1 jam, akhirnya Bapak ini lepas, sembuh dari sakitnya. Jadi bukan karena medis, bukan karena ginjal, tapi karena di dalamnya masih ada ikatan kuasa gelap. Ya, nah, kuasa gelap. Puji Tuhan, akhirnya lepas. Ya kan? Nah, artinya apa di sini? Akibat dari dosa itu membuat orang bisa sakit. Ya, sakit ya diikat oleh kuasa gelap. Jadi harus dilepaskan, ya.
Jadi ini penting untuk kita bisa pahami, terutama kita yang sering melayani ya, untuk pelayanan pelepasan. Oke, jadi siapa penyembuhnya? Setiap orang seperti ini, penyembuhnya tidak ada yang lain adalah pengakuan dosa dan bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu aja. Ya, ya, pengakuan dosa dan dia pun pada saat itu saya tuntun itu dia pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Dan saya bilang jangan ulangi lagi. Ya. Sudah diampuni oleh Tuhan, jangan ulangi lagi. Ya. Yang kedua, bagi orang percaya yang terus-menerus berdosa, kedua itu dikucilkan dari hadapan masyarakat, khususnya dari jemaat. Nah, cukup sering kita mendengar atau melihat kasus pengucilan tersebut. Misalnya, hamba Tuhan diberhentikan dari tugasnya sebagai pelayan, dari jabatannya, bahkan dihentikan dari organisasi, dari gereja, organisasi kerohanian, tidak diterima, tidak didengar oleh jemaat. Karena apa? Terlibat dalam skandal moral, terlibat dalam dosa perselingkuhan, keuangan. Nah, akhirnya diberhentikan dari jabatannya dan diberhentikan juga mungkin khotbah di gereja. Kenapa? Itu disiplin dari gereja. Emang itu baik. Kalau sudah terbukti siapapun itu, majelis, pengerja, mungkin persembahannya besar, ya kontribusinya gereja ke gereja besar. Kalau sudah jelas-jelas pernah jatuh dalam perbuatan dosa pada saat itu kita tahu laporan dan terbukti, gembala sidang tidak boleh kompromi. Harus, ya, jangan sampai kompromi karena aduh nanti dia keluar dari gereja ini perpuluhannya pindah tempat, ya kan gitu ya. Nah kontribusinya pindah tempat, ya udahlah nggak apa-apa, semua juga orang berbuat dosa, jadi dibiarkan tetap melayani khotbah. Itu sedang melukai hati Tuhan. Ya lebih baik dihentikan dulu sementara, disiplin. Ya disiplin itu penting, disiplin gereja. Ya itu penting sekali ya. Supaya apa? Menegur dia supaya jangan menganggap pelayanan itu gampangan. Ya, ya gampangan. Pelayanan itu kudus, suci, altar itu suci kudus karena ada Tuhan di situ. Bagaimana mau merasakan hadirat Tuhan kalau yang melayani adalah orang yang berlaku ya orang dosa yang belum dibereskan. Ya, itu harus tegur. Saya berani menegur yang seperti itu sekalipun tidak diundang khotbah lagi nggak apa-apa. Ya kan? Kalau tahu, ya kan? Itu. Nah, ada pula jemaat yang dijauhi oleh jemaat lainnya sebab melakukan skandal-skandal ya dosa itu. Itu ketiga, terhadap kematian fisik bisa terjadi. Allah berdaulat mengizinkan kematian bagi orang, entah melalui kecelakaan, penyakit, pertikaian ataupun pengenian, bahkan dalam keadaan sadar atau sehat, sekalipun dalam kondisi bisa terjadi, diizinkan. Tuhan bukan kehendak harus dibedakan, bisa terjadi. Ya, bisa terjadi hal itu. Kita tidak tahu, ya kan? Rahasia Tuhan, kedaulatan Tuhan. Ya, kemudian jika ia senantiasa hidup di dalam dosa tanpa pertobatan, nah ini maka diragukan iman percayanya. Seharusnya orang yang sudah punya Roh Kudus di dalam hidupnya, dia cepat sadar, bertobat, berubah, dan tidak mau mengulangi lagi melakukan itu. Ya, oke, itulah akibat dari dosa. Akibat dari dosa bagi orang yang tidak percaya sudah pasti maut. Ya, jangan diubah ya, sekalipun orang itu baik. Ya, ya, baik atau salah, kalau tidak percaya kepada Kristus, menolak Kristus, maut. Tapi bagi orang Kristen, orang percaya ketika jatuh dalam dosa, yang akibatnya apa? Hubungannya dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan rusak. Karena itu harus kembalikan, ya pulihkan. Ya hubungan itu dengan apa? Datang kepada Tuhan mengaku dosa, sadar, bertobat. Jangan diulangi lagi. Bagi orang yang terus-menerus berbuat dosa padahal dia orang Kristen, ya, tetap kita harus layani supaya bertobat. Sekalipun mungkin dia dikucilkan, direndahkan, tetap harus kita terima dan belajar untuk mengampuninya dan mengasihinya, bawa dia kepada jalan kebenaran. Ya, jangan dihakimi oleh massa, tetapi kita harus tetap bisa memberikan disiplin untuk sementara, tidak boleh dulu untuk melayani. Itu ketegasan, ya. Itu yang mau akibat dari dosa yaitu, ya. Jadi jangan lagi kita main-main dengan dosa. Ya. Jangan lagi kita senang berbuat dosa. Orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Alkitab mengatakan mata Tuhan tertuju ada di segala tempat untuk mengawasi orang benar dan orang fasik, dan ada di segala tempat. Ya? Nah, hati-hati. Jadi kita harus belajar untuk terus memelihara hidup dalam kekudusan. Maka sering saya katakan, ya, kejar kebenaran, jauhi dosa. Hidup dalam kebenaran,
jauhi dosa, maka kita menjadi orang-orang pemenang, berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan akan pakai kita untuk melayani dengan dahsyat. Oke, itu sampaikan. Kita akan lanjutkan di doktrin keselamatan. Nah, inilah solusinya. Inilah solusinya dari dosa, yaitu apa? Soteriologi, yaitu keselamatan yang disediakan oleh Tuhan dalam Yesus Kristus. Nanti bagaimana kita bisa mengerti tentang keselamatan itu. Ya, karena di awal saya sudah sampaikan ya tentang keselamatan, banyak pandangan di setiap agama punya pandangan keyakinan tentang keselamatan, lalu apa bedanya dengan kekristenan. Lalu di kekristenan sendiri juga ada punya pandangan yang berbeda, ya, yang berbeda. Oke, dalam gereja yang berbeda, pandangan keselamatan juga ada perkara berbeda. Seharusnya tidak boleh berbeda karena punya Alkitab yang sama, gitu ya. Ya, baik. Punya Tuhan yang sama, yaitu Yesus. Punya baptisan yang sama, punya iman yang sama kepada Yesus, gitu ya. Tapi mengapa ada perbedaan? Nah, itu nanti yang kita pelajari bersama-sama. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan lagi ini doktrin keselamatan ya. Jadi sudah selesai berhubungan dengan ya dosa perjanjian lama, konsep perjanjian lama dan dosa perjanjian baru, yaitu asal usulnya dosa, ya, kemudian juga akibat dosa, ya, kita sudah pelajari bersama-sama.